dan sumber data. Memasuki bab 2 mengenai proses penelitian, variabel dan paradigma penelitian. Yang pertama, gambarkan proses penelitian kuantitatif dan jelaskan prosesnya secara lengkap. 1. Membuat rumusan masalah. 2. Menentukan landasan teori. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Melakukan pengumpulan data. 5. Melakukan analisis. 6. Menyimpulkan. Oke. Nomor 2, apa pengertian dari masalah? Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. 3. Jelaskan bagaimana sebuah masalah tersebut muncul, atau bagaimana untuk mengidentifikasi masalah. 1. Identifikasi dengan jelas akar penyebab masalah. 2. Mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Soal nomor 4, apa perbedaan antara masalah dengan perumusan masalah? Sugiono menyebutkan masalah adalah bentuk kesenjangan antara yang diharapkan dengan realita yang sebenarnya. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang dibuat oleh peneliti. Kemudian pertanyaan tersebut dicarikan jawabannya melalui penelitian, oleh data, eksperimen, dan lain sebagainya secara ilmiah. Lanjut nomor 5. Jelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. 1. Rumusan masalah deskriptif, yakni rumusan masalah yang berhubungan dengan keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. 2. Rumusan masalah komparatif, yakni rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. 3. Rumusan masalah asosiatif, yakni rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lanjut nomor 6, sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian, kemudian berikan contohnya. 1. Variabel independen. Variabel independen bebas disebut juga dengan variabel prediktor stimulus eksogen, yakni merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain untuk menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Contoh, kebersihan toilet di mall dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung mall. 2. Variabel dependen, yakni variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Contohnya seperti tadi yang kebersihan toilet di mall, itu variabel dependen. Variabel moderat, yakni variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 4. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 5. Variabel kontrol, yakni variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya dan merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. 7. Gambarkan paradigma penelitian Anda. Oke. Seperti ini penelitian saya. Di sebelah sini. Yap, ini gambar paradigma penelitian saya di sini. Oke. Jadi kita lanjut ke soal nomor memasuki bab 3 ya. Tentang landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Soal pertama, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif secara lengkap.
1. Membuat rumusan masalah. 2. Menentukan landasan teori. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Melakukan pengumpulan data. 5. Melakukan analisis data. 6. Menyimpulkan. Langkah kedua dalam penelitian kuantitatif adalah pustaka. Mengapa diperlukan langkah tersebut? Jelaskan. 1. Menguraikan dan mempertimbangkan variabel penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai. 2. Memberikan batasan penelitian. 3. Memberikan acuan untuk peneliti saat mengerjakan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. 4. Memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari peneliti tersebut. Soal nomor 3 ya. Apa isi dari telaah pustaka? Jawabannya adalah nama penulis atau pengarang, judul buku dan artikel, data publikasi buku, meliputi tahun terbit, penerbit, tempat penerbit, dan edisinya jika ada. 4. Sebutkan kegunaan teori dalam penelitian. Sebagai sumber hipotesis, teori mengarahkan pengujian yang dilakukan dalam penelitian. Teori juga berfungsi mengarahkan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada teori. Lanjut nomor 5, jelaskan langkah-langkah dalam deskripsi teori. Pertama, tetapkan variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. 2. Mencari sumber-sumber bacaan. 3. Melihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. 5. Baca seluruh isi topik buku. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. 6. Soal nomor 6. Bagaimana proses penyusunan kerangka berpikir untuk pengembangan hipotesis? 1. Membuat variabel. 2. Mengumpulkan referensi. Cara selanjutnya adalah mengumpulkan referensi, mendeskripsikan penelitian, pembahasan teori berdasarkan hasil penelitian, membuat kesimpulan, dan menentukan kerangka berpikir. Masih banyak ini ya. Nomor 7, bagaimana langkah-langkah menyusun hipotesis? Pertama, penentuan masalah, hipotesis pendahuluan, pengumpulan fakta, formula hipotesis, pengujian hipotesis, dan aplikasi atau penerapan. Soal nomor 8, kapan sebuah kerangka berpikir dikatakan bagus? Yakni jika terungkap adanya persoalan dan masalah, termasuk mengajukan dugaan-dugaan sementara, adanya informasi, bukti atau data yang logis untuk dianalisis, dan diakhiri dengan suatu kesimpulan. Soal 9, kembangkan atau susunlah hipotesis dari rencana penelitian yang Anda usulkan. Oke, jawabannya ada di sebelah sini lagi ya. Ini dari jawaban saya sendiri. Jawaban dari soal nomor 9. Oke. Lanjut ke bab 5 tentang populasi dan sampel. Soal pertama, sebutkan macam-macam metode pengambilan sampel. Probability sampling dan non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Yakni teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berikan contoh metode pengambilan sampel. Simple random sampling tidak boleh sama dengan contoh yang ada di buku. Oke, contohnya jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jepara yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Soal 4, berikan contoh metode pengambilan sampel proporsional stratified random sampling, tidak boleh sama dengan contoh itu. Oke, contoh suatu perusahaan mempunyai pegawai dengan latar belakang pendidikan S1 ada 30, S2 ada 40, SMA 80. Jumlah sampel yang harus diambil adalah meliputi strata pendidikan, diambil perwakilan sesuai kebutuhan. Soal nomor 5, berikan contoh metode pengambilan sampel disproporsional
stratified random sampling. Contoh, pegawai PT Kereta Api memiliki 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 400 orang SMA, dan 600 orang SMP. Maka untuk lulusan S3 dan S2 harus diambil semuanya sebagai sampel karena kedua kelompok tersebut paling kecil dibandingkan dengan kelompok lainnya. Berikan contoh metode pengambilan sampel cluster sampling. Contohnya, satu kecamatan terdiri dari 15 desa, kemudian kita ambil hanya 2 desa. Misal di kecamatan Taunan, kita ambil 2 desa, yakni di desa Petekian dan Mantingan. Mantingan saja yang dijadikan sampel.